Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala wa man yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustadz Istangyul yang senantiasa menebarkan ilmu untuk kita semuanya. Beliau ini sebagai penceramah kita malam ini juga sebagai ketua STIT Al-Nuaimi. Beliau juga ketua yayasan di Mardani 5, kemudian ketua IKD Jakarta Pusat, dan ketua Komite Etik Syariah RS Yarsi, yang juga kita sama-sama hormati dan kita muliakan Prof. Basuki dan Dr. Prita yang insya Allah mungkin sudah bergabung atau nanti akan bergabung bersama kita semua. Marilah kita doakan beliau-beliau bertiga ini agar tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk menebar kebaikan, menyebarkan ilmu dari Allah SWT untuk kita semuanya. Dan terutama, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para jemaah pengajian kita pada malam hari ini. Mari juga kita berdoa agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan istiqomah untuk tetap kuat mendapatkan dan mendengarkan ilmu-ilmu kebaikan untuk bekal hidup kita bersama. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena setidaknya sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas. Marilah kita isi kehidupan kita detik demi detik dengan taat beribadah kepada Allah SWT serta bentuk rasa syukur kita kepadanya. Dan tentunya atas ridhonya juga kita semuanya bisa berkumpul, diberi kesempatan waktu untuk mendengarkan ilmu. Mari kita buka hati kita, pikiran kita, kita kosongkan gelas kita, agar kita bisa khusyuk untuk menerima pelajaran atau ceramah atau tauziah malam ini. Sholawat serta salam senantiasa kita basahi lidah kita sampaikan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan senantiasa kita bersolawat, maka kita nantinya di hari pengadilan kita mendapat syafaatul hukmah, sehingga kita mudah untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita kali ini, judul kita kali ini ada hubungannya dengan kehidupan kita, adalah kita senantiasa harus bersyukur kalau kita mendapat kenikmatan dan tetap berikhtiar kalau kita belum mencapai kenikmatan. Untuk itu tidak berpanjang lebar, kepada yang mulia Ustadz Itang dipersilakan untuk menyampaikan tausiah.
Ya, terima kasih dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Prof. Basuki serta keluarga besar di BSMI dan Ziskas BSMI. eh, Moderator kita Dr. Desro, semoga senantiasa sehat walafiat dan terus mengabdikan ilmunya untuk kita ya dan masyarakat. Amin. Terima kasih, Ustaz. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah hadir di Zoom, juga keluarga besar dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Fauzan, ya semoga rumah sakit kita ini bisa terus berkembang maju ya insya Allah dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bangsa dan negara insya Allah taala. wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada di penghujung hampir ya mau selesai ini 2025. Di tengah-tengah juga kita mendapati duka nestapa yang dialami oleh saudara-saudara kita di bumi Sumatera dengan berbagai musibah yang menimpa, banjir bandang, longsor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa diberikan oleh Allah kesabaran, keikhlasan, keridhaan dalam menghadapi musibah tersebut ya dan bisa menjadi ibrah bagi semuanya insyaallah taala dari pelajaran yang diberikan oleh Allah yang menimpa saudara-saudara kita di bumi Sumatera. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada malam ini kita ngaji tentang satu tema ya, tema syukur ya, tema nikmat gitu. Kita kembangkan syukur dengan capaian yang sudah diraih, kemudian kita optimalkan kemampuan ya, berikhtiar untuk menggapai impian gitu. Syukur dengan capaian dan ikhtiar gapai impian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, memberikan refleksi kepada kita tentang fenomena yang terjadi di dunia ini dan juga apa yang seharusnya dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam surat Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa melihat, memperhatikan, mengoreksi, mengevaluasi, mengkalkulasi ma qaddamat lighadin, apa amal yang sudah dilakukan lighadin
untuk hari esok. Untuk esok hari, baik jangka menengah atau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Meskipun para ulama menafsirkan kata lighadin untuk esok hari itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut esok hari? Karena esok itu menunjukkan kepada jarak waktu yang dekat ya, besok. Karena memang pertama dunia ini sangat singkat dibanding dengan keabadian akhirat. Ya, apalagi umur umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati ma baina sittina sana ila sab'ina sana. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, Masya Allah. Nabi Adam alaihissalam, jamaah sekalian, diberi umur oleh Allah 1000 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur 1000 tahun kepada Adam, lalu Allah memperlihatkan sosok seorang nabi. Adam bertanya, "Man huwa ya Rabb?" Dia itu siapa, wahai Tuhan? Allah katakan, "Hada abduna Dawud alaihissalam." Ini hamba kami namanya Dawud. Wa kam umruhu? Berapa umur dia, ya Allah? Kata Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sittina sana. Usianya 60 tahun. Kemudian Adam mengatakan kepada ya Allah, Adam berkata, zid lahu min nasibi arba'ina sana. Ya Allah, tambahkan kepada umur Nabi Daud dari jatah umurku 40 tahun. Jadi genaplah usia Nabi Daud 100 tahun. Ketika malakul maut datang kepada Nabi Adam alaihissalam, jamaah sekalian, pada saat Adam berusia 900 ya, 959. Adam bertanya kepada malakul maut, "Man anta? Siapa Anda?" "Saya malakul maut." "Ada apa?" katanya. "Mau cabut nyawamu." Kata Adam alaihissalam, "Kan jatah usia saya 1000 tahun. Ini baru 959." Kemudian dibilang kepada Adam, "Kan kamu sudah memberikan jatah usiamu 40 tahun untuk Daud." Itulah sebagian tafsir ulama mengatakan, ya, menafsirkan satu ayat, fanasia. Adam tuh lupa. Ya, kalau 40 tahun jatah usianya sudah dikasih kepada Nabi Daud alaihissalam. Tentu yang menjadi syahid di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah begitu panjang ya umur umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah riwayat ada seorang ibu yang menangisi kepergian anaknya. Kemudian ibu itu ditanya, "Kam umruhu?" Umur anakmu itu berapa? Dia katakan, "Siti sana." Usia anakku ini 60 tahun. Kemudian dibilang kepada ibu-ibu tersebut, "La tabki." Jangan nangis. Ya. Jangan nangis. Fa innahu sayati min ba'dina kaumun la yatajawazu umruhum baina sittina sana ila sab'ina sana. Karena akan datang satu umat setelah kita, usia mereka antara 60 sampai 70 tahun saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kata ibu itu, ma aksaru umrohum. Pendek sekali usia mereka itu, katanya. Siapa mereka? Umur umat akhir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka apa? Umur segitu itu hanya cukup
bagi kami untuk sekali sujud saja. Masya Allah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat-riwayat ini saya dengarkan dari ceramahnya Syekh Muhammad Al-Arifi, ya. Itulah kita tidak apa-apanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Apa yang sudah diperbuat untuk esok hari. Ketika kita balik kepada Allah, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, umur sudah pendek, amal kagak banyak, lantas bagaimana bisa kita selamat di hadapan Allah pada hari kiamat? Karena itu jamaah sekalian, sebentar lagi insya Allah Ramadan akan segera tiba ya. Saya baca satu status seseorang di WA-nya 60 sekian menjelang datangnya Ramadan. Masya Allah. Gambaran kerinduan dia menyambut bulan suci. Di Ramadan itu ada momentum yang sangat luar biasa. Namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dapat itu malam, berarti umur kebaikan kita sebanding dengan 83 tahun sekian bulan. Kalau 10 Lailatul Qadar kali itu 80 sekian tahun, Masya Allah ya, mudah-mudahan. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, faman hurima khairuha faqad hurim. Tapi siapa yang tidak bisa mengoptimalkan kebaikan itu malam, berarti dia tidak bisa, berarti dia tertahan, terhijab, terhalang dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ayat evaluasi, ayat kontemplasi, ya, yang terus kita baca, yang terus kita tadaburi. Karena memang semakin jauh perjalanan, semakin mendekati finish. Bukan semakin menjauh dari finish, semakin dekat dengan finish, ya kan? Tetapi memang setan memperdaya manusia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-insan mazalu syaban, ya, fisnataini. Manusia itu akan terasa, akan merasa dirinya terus muda dalam dua hal. Yang pertama itu jamaah sekalian adalah, ya, tulul amal, panjang angan-angan, ya, tentang dunia dan tentang angan-angan. Tentang dunia itu meskipun ya usia sudah sekian, tetapi dia mencoba untuk menipu diri gitu. Stylenya itu style anak muda, ya, bajunya, celananya, pakai topi, kacamata dan lain sebagainya. Itu tidak bisa menipu umur jamaah sekalian. Tetap saja, ya, dia tidak segesit ketika usia masih muda. Dia tidak satset ketika usia masih apa remaja gitu ya. Meskipun rambutnya dicat jadi hitam semua, tetapi itu tidak bisa menipu umur, tidak bisa memanipulasi. Nah, tetapi memang pada hal itu manusia itu pengennya tulul amal, ya, panjang angan-angan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tafsirannya ya dari Ibnu Katsir tentang ayat tadi sudah diringkas. Tentang tema kita, tentang syukur ini, ya, kita membaca sebuah riwayat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifatul Adil, ya, Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah sukses pada generasi Bani Abbasiyah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun kebudayaan Islam, dia bangun tradisi keilmuan yang kuat, dia bikin perpustakaan besar di Baghdad yang disebut sebagai Darul Hikmah. Nah, tetapi sosok Harun ar-Rasyid ini orang yang welcome, open mind ya. Dia terbuka pikirannya untuk menerima nasihat-nasihat dari
rakyatnya meskipun dia bukan penasehat resmi, gitu. Maka di antaranya adalah riwayat ini. Yuhka anna a'rabiyyan dakhala ala Rasyid. Diceritakan ada seorang Arab ya manusia atau rakyat yang jauh dari peradaban ya, jauh dari kota begitu, dari pelosok, dari kampung, dia datang menemui khalifah. Faqala kemudian dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Pemimpinnya orang-orang yang beriman, gelar yang diberikan oleh kaum muslimin kepada pemimpin Islam. Dan yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin itu adalah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, sahabat Umar, orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Maka dikenal dalam literasi Islam, jamaah sekalian, ada Amirul Mukminin fil hadis, ada Amirul Mukminin dalam hadis. Itulah Imam Bukhari dapat gelar Amirul Mukminin fil hadis. Ada juga jamaah yang dirahmati Allah Hujjatul Islam, ya argumentasinya Islam. Itu diberikan oleh ulama kepada ulama-ulama yang jago, ya penguasaan ilmunya dalam, wawasannya luas, debatnya hebat. Maka disebut sebagai Hujjatul Islam. Siapa di antara yang dapat gelar Hujjatul Islam? Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali dengan kitabnya yang hebat, Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, Harun ar-Rasyid dipanggil oleh rakyatnya, "Ya Amirul Mukminin." Kemudian orang ini ngasih nasihat kepada khalifah, memberikan nasihat kepada khalifah. Dia bilang, "Sabbatallahu alaikan ni'amal lati anta fiha biidamati syukriha." Allah akan mengekalkan nikmat-nikmat kepadamu yang engkau nikmati pada saat ini dengan engkau melanggengkan syukur kepada nikmat-nikmat tersebut. Syukuri nikmat itu. Niscaya nikmat itu akan betah bersamamu. Nasihat yang kedua, wa haqqaqa lakan ni'amal lati tarjuha bihusni dhanni bihi wa dawami ta'ati. Semoga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan berbagai macam nikmat yang kau harapkan, yang kau impikan, yang ingin digapai, yang ingin dicapai. Semoga Allah realisasikan itu semuanya. Dengan apa caranya, kata orang itu, bihusni dhanni bihi, dengan berbaik sangka kepada Allah, wa dawami ta'atihi, dan melanggengkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dia bilang, wa arrafakan ni'am. Semoga Allah mengenalkan nikmat-nikmat allati anta fiha wa la ta'rifuha, yang engkau sedang nikmati, engkau alami, dan engkau tidak tahu kalau itu nikmat. Litashkuroha, agar engkau pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang kita tidak tahu kalau itu nikmat. Ketahuan nikmat kalau nikmat itu pergi. Oh, ternyata ya, punya gigi itu nikmat. Kapan terasa? Kalau sakit gigi. Punya mata itu nikmat. Kapan? Kalau sakit mata. Ternyata Allah kasih lutut ini nikmat. Kapan terasa itu nikmat? Ketika olinya habis. Dibawa naik tangga nggak nyampe-nyampe. Masya Allah. Ya, jamaah sekalian. Nah, dari nasihat Arab Baduy ini kepada Amirul Mukminin, kita bisa kategorisasi secara singkat begini. Nikmat itu ada tiga. Ini terjemah bebas saya ini. Ada nikmat tetap, ada nikmat diharap, ada nikmat yang tiarap. Nah, gitu ya. Ada nikmat tetap, ada nikmat yang diharap. Nikmat tetap udah ada, nikmat yang diharap belum datang. Nikmat tiarap ada tapi nggak kerasa. Nah,
Nah, kita coba urai jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat tetap. Nikmat yang tetap, yang serasa. Bagaimana supaya nikmat ini betah? Bagaimana supaya nikmat ini abadi, langgeng, kekal? Sabbatallah alaikan ni'amallati anta fiha biidamati syukriha. Caranya kata orang tersebut kepada Harun ar-Rasyid, ya, biidamati syukriha, dengan melanggengkan syukur, dengan melanggengkan syukur. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yashkurullah man la yashkurin nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap terima kasih bersyukur kepada Allah mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Apa maksudnya jamaah sekalian dirahmati Allah? Sekecil apapun, ya, sekecil apapun tanda kita syukur kepada Allah, bilang terima kasih kepada orang yang menyebabkan nikmat itu sampai kepada kita. Jangankan nikmat besar, nikmat kecil aja tuh, Masya Allah, luar biasa. Contoh, ini yang saya alami ya, jamaah saya lihat. Satu saat bensin tuh habis, bensin motor habis tuh. Masya Allah, kan dorong tuh. Subhanallah, ada abang ojol, dia bilang, Pak katanya, ini saya dorong nih. Ya biasa dia kakinya kan dijulurin tuh. Kemudian kita naik, didorong sama dia. Alhamdulillah pom bensinnya nggak terlalu jauh gitu. Itu nikmat yang luar biasa itu, ya. Nikmat luar biasa. Ternyata bensin itu nikmat. Kerasa nikmatnya ketika habis bensin. Kalau mobil apalagi kan, mesti dorong dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian, mensyukuri nikmat itu apa? Ya, ya bilang terima kasih kepada orang yang membantu kepada kita. Kemudian juga kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tertunduk hatinya untuk menolong kita, kan? Luar biasa itu. Biidamati syukriha. Nah, apakah nikmat-nikmat ini banyak? Sangat banyak, luar biasa ya. Yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian. Ada seorang ulama namanya Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid, datang orang kepada dia, anna rajulan syaka ilaihi dhiqa halihi. Dia ngadu nih, hidupnya susah. Ya, hidupnya susah, rezeki seret, kira-kira begitulah. Anak susah diatur, istri susah diatur, kerjaan susah, kena PHK, pokoknya macam-macam lah jamaah sekalian. Dia datang kepada Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala. Dia mengadu, macam-macam mungkin dia sampaikan kepada Yunus bin Ubaid, ya. Kemudian faqala lahu Yunus. Yunus bin Ubaid kemudian dia menanggapi keluh kesah orang itu. Kata Yunus bin Ubaid begini, ayasurruka anna laka bi basarika hadzal ladzi tubsiru bihi mi'ata alfi dirham. Fulan, kata Yunus bin Ubaid. Saya tanya ini, kata dia, ayasurruka anna laka bi basarika hadzal ladzi tubsiru bihi. Kamu kan punya mata. Kamu melihat dengan dua mata itu, dengan dua bola mata itu. Iya, kata dia. Nah, gimana nih kalau saya beli itu dua matamu itu dengan masing-masing 100.000 dirham. Ya, satu dirham ya entah berapa ya, uang keping emas ya, jamaah sekalian. Udah saya beli nih matamu dengan 100.000 dirham. Orang itu bilang begini, lah, nggak mau tadi ya. Mendingan melek daripada banyak duit tapi nggak punya mata. Oh, kalau begitu kata Yunus bin Ubaid, fabiyadika mi'atu alfi dirham. Kalau begitu saya beli itu tanganmu 100.000 dirham. Dia bilang juga, lah, saya nggak mau. Oh, kata Yunus bin Ubaid, fabirijlaika. Kalau begitu kedua kakimu saya beli aja, saya potong nih. Kamu jual berapa?
Boleh nggak saya beli 200.000 dirham? Orang itu bilang, lah, nggak mau. Kemudian Yunus bin Ubaid ngasih komentar kepada orang itu, jamaah sekalian. Fadzakarahu ni'amallahi alaihi. Dia ingetin tuh. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak ngasih nikmat kepada engkau. Allah kasih mata, Allah kasih hidung, Allah kasih telinga, Allah kasih gigi, tangan, kaki, kepala, ya, otak di situ. Akal itu yang paling luar biasa. Kata Yunus bin Ubaid, aro indaka mi'in uluf. Fulan katanya. Ternyata asetmu itu, ya, ratusan ribu dirham, ya, dalam konteks itu. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, kamu tuh punya aset miliaran, ya, yang ada yang Allah berikan pada tubuhmu. Terus kamu masih ngeluh, itu apa yang kamu keluhkan katanya? Kamu tuh orang kaya, kamu tuh cukup dengan apa yang Allah sudah kasih, kok masih ngeluh tuh, heran saya, kata Yunus bin Ubaid. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan karena tidak ada, bukan karena nggak punya, kurang syukur. Subhanallah, ya. Karena memang bawaannya, kalau dunia kan bawaannya tuh kurang aja, jamaah sekalian. Ya memang demikianlah fitrahnya, atau demikianlah setan menghembus-hembuskan. Nah, ini para dokter lebih paham. Nggak tahu, saya dapat ya dari majalah Al-Mujtama, ya. Ini nikmat-nikmat yang tetap kan. Nikmat ini nggak berubah, jemaah sekalian. Allah berikan tanpa bisa dikontrol oleh kita. Ini kan bukan kemauan kita. Ya, detak jantung, tarikan nafas, peredaran darah. Ini ada orang sampai ngitungin gitu. Wallahu alam nih validasinya nih, Dok, ya. Ini coba divalidasi. Ini misalkan kalau jantung berdetak katanya 2,5 juta kali. Kalau di majalah itu rata-rata, ya, manusia detak jantungnya itu 2,5 juta kali, 2,5 juta. Peredaran darah per 24 jam itu 6.550 mil katanya. Ya, kemudian manusia bernafas, tarikan nafasnya 25.000, ya. Ya, wallahu alam lah angka-angka ini. Yang jelas yang saya jadikan sebagai ibroh bagi kita semuanya, jamaah sekalian, adalah ini nikmat. Nikmat ini tetap. Gimana cara jaganya nih supaya nikmat ini tetap sama kita? Biidamati syukriha. Ya, langgengkan syukurnya. Syukurnya itu, cara syukur itu apa? Tiga definisi ulama. Yaitu apa? Al-i'tirafu bil janan, wa al-lafdhu bil lisan, ya, wal amalu bil arkan. Hati mengakui ini dari Allah, lisan ngomong langsung alhamdulillah, kemudian anggota badan bergerak untuk merefleksikan nikmat itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam kebaikan-kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepada engkau. Demikian perintah Al-Quran, ya. Nah, itu yang pertama, jamaah sekalian. Yang kedua, ada jenis nikmat, nikmat yang diharap. Ya, ada nikmat tetap, yang kedua nikmat diharap. Nah, nikmat diharap ini, ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara meraihnya? Ya, menggapainya. Kata si Arab Badui itu bilang sama khalifah, bihusnil dhanni bihi wa dawami ta'atihi. Husnuzonlah kepada Allah dan, ya, langgengkan taat, ibadah, amal soleh. Dua, kata beliau. Kalau lagi ngincar satu nikmat, husnuzon sama Allah. Allah pasti ngasih, Allah pasti mengabulkan, Allah pasti mengijabah. Yang kedua, iringi dengan ketaatan. Iringi dengan amal soleh. Ya, di hadapan kita tuh Ka'bah, jamaah sekalian. Ya, kalau musim haji kan rebutan itu, rebutan jatah. Orang pengen datang ke sana menunaikan ibadah haji.
antrian bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Apakah mungkin digapai? Bismillah. Bagaimana caranya? Bihusnil dzanni bihi, ya. Persiapan mentalitasnya adalah husnuzon. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, bagian dari ikhtiar apa? Dawam ta'atihi, ya. Berusaha untuk terus memperbaiki diri dengan melaksanakan amal soleh. Nah, tentu yang ketiga itu sesuai dengan rencana yang dibuat, ikhtiarnya, ya. Sesuai dengan rencana yang kita buat, rencana yang direncanakan. Maksimalkan itu. Tapi pada ujungnya tetap Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Nah, Imam Masjid Kuba, ya, Syekh Saleh, Dr. Saleh Al-Maghamisi, beliau mengatakan demikian. Dia bilang husnuzan billah miftahuhu an ta'lama bi anna Allah la yu'jizuhu syai' fil ardi wala fis sama. Kunci husnuzan kepada Allah itu adalah, ya, an ta'lam, adanya keyakinan bi annallaha la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwasanya kehendak Allah tidak akan ada yang menghalangi apapun di langit dan di bumi. Kalau Allah sudah punya mau, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah bilang jadi, jadi itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, kalau Allah bilang jadi, jadi. Kata Syekh Saleh Al-Maghamisi, ya, ini di sini kuncinya. Kuncinya itu adalah adanya keyakinan. Allah itu maha berkehendak. Gitu. Fa'alun lima yurid. Maha berkehendak. Itu jamaah sekalian. Allah maha berkehendak. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, bagaimana implementasi lapangannya? Di antaranya adalah doa. Ya, implementasi lapangannya itu adalah dengan doa. Beliau mengatakan, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akbar alamat husni dzan billah istimraruka bid du'a wa anta muqinun bil ijabah. Ya. Indikator utama seseorang baik sangka kepada Allah itu apa? Terus berdoa dengan keyakinan penuh akan ijabah Allah Subhanahu wa taala wa in ta'akhkharat, walaupun ijabah itu datangnya telat. Nah, ini kan perjuangan, ya. Jamaah sekalian, perjuangan ini. Nah, tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, inilah yang namanya husnudzon. Wa in ta'akhkhar fa anta ta'lam imma an tahsul 'alaiha au yudfa anka biha su. Kamu tahu, katanya, kalau kau dapat itu kebaikan. Kalau belum dapat, Allah Subhanahu wa taala hindarkan engkau dari keburukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Quran digambarkan juga. Ya, pernah satu saat Rasulullah itu ada bahasa Qurannya tuh hatta idza asar rasul. Ya, wa dhannu, sehingga para rasul putus asa dan mereka berpikiran kurang baik untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yadhunnuna dhununa gitu. Prasangka yang macam enggak, yang macam-macam. Yang enggak karuan bahasa kita. Nah, ini jamaah sekalian. Ya, ini keyakinan. Ya, para pejuang di Gaza ini hebat. Yang tidak hilang dari mereka itu apa? Husnuzon kepada Allah. Mereka punya keyakinan kuat
Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Maka kita yakini ya, harus jadi keyakinan wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Tuhanmu itu pasti akan memberimu apa yang kamu cita-citakan. Nah, ini ya mentality ya, mentalitas dalam konteks jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi nikmat yang kau harapkan, nikmatun ya, nikmat yang diharapkan oleh kita dengan cara husnuzon kepada Allah. Yang kedua ibadah, kemudian yang ketiga optimalisasi dan maksimalisasi ikhtiar. Nah, gitu, maksimalkan ikhtiar. Nah, kemudian yang ketiga ada nikmat tiarap jamaah sekalian. Nikmat tiarap ini. Apa maksudnya nikmat tiarap itu, Pak? Ada nikmat pada diri kita, tapi kita nggak tahu kalau itu nikmat. Nah, itu istilahnya nikmat tiarap gitu ya, nggak kerasa. Ya. Nah, tapi kadang wa arrafakan ni'amal lati anta fiha. Allah mengenalkan nikmat-nikmat yang ada, yang sedang dinikmati dan tidak disadari, ya, litashkuroha, agar kamu bisa mensyukuri nikmat itu. Subhanallah, agar kita bisa syukur. Oh baik ya gitu ya. Subhanallah jamaah sekalian. Dan ini kayaknya banyak banget. Ada nikmat yang kita nggak tahu, padahal itu nikmat. Subhanallah. Ya, taunya itu ya oleh Allah dikenalin gitu. Gigi kita sakit, ya mungkin karena selama ini lupa kalau ini nikmat. Kalau Allah kasih sakit tuh giginya supaya kita mensyukuri nikmat gigi, ya. Meskipun katanya hari ini ya udah nggak musim ya pakai gigi, musim metik gitu. Tapi kan kalau gigi di mulut mah tetap kudu ada, ya nggak bisa pakai metik. Nah ini yang sudah kita bahas pada pekan lalu ya, ya yang saya baca di salah satu makalah, Cina kehilangan 40 juta penduduk waktu itu tahun 58 gara-gara dia ya membuat kebijakan yang mengancam ketimpangan ekologi. Nah kemudian dia berantas. Ada salah satu hama yang diberantas versinya adalah burung pipit. Diberantas tuh burung pipit habis-habisan. Ternyata ketika populasi burung pipit ini musnah, maka populasi belalang serangga meningkat. Nah, aman itu memang sawah itu dari burung pipit, tetapi serbuan belalang dan serangga, hama-hama itu meninggal. Akhirnya gagal panen juga. Karena gagal panen, kelangkaan pangan terjadi. Karena pangannya langka, maka ya banyak yang meninggal. Kemiskinan merajalela, kemudian orang-orang kelaparan dan meninggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita harus punya konsep tawazun. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dengan konsep ini ya, dengan konsep ini jamaah sekalian, mungkin kita melihat hal-hal yang tidak tidak kita sukai dalam perspektif ini itu bisa jadi nikmat. Di zaman Nabi ada seorang ibu-ibu meraung-raung nangis dia di kuburan, ya di kuburan entah suaminya atau anaknya gitu. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, wahai ibu kenapa gitu. Kemudian kata ibu-ibu tersebut, kamu sih nggak tahu katanya betapa sedihnya hati saya ini. Dia nggak tahu kalau itu Rasul ya. Kemudian dikasih tahu sama sahabat, ini Rasulullah. Oh, ibu itu tuh minta maaf luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasul menjelaskan jamaah sekalian, dalam musibah sekalipun kan, dalam musibah sekalipun kalau diterima, kalau nerima itu, ya di antaranya meninggal anak dan dia terima, nanti malaikat lapor kepada Allah. Kata Allah, bangun bagi dia rumah di surga karena sabarnya gitu ya. Ternyata dalam duka sekalipun itu ada kenikmatan yang luar biasa. Kita menyaksikan hari ini Gaza hancur lebur ya. Tetapi juga mesti dicari
Kira-kira hikmahnya apa? Ya, kebaikan apa yang bisa dituai dari kerusakan yang luar biasa dahsyat ini? Udah mulai terungkap. Apa di antaranya? Ya, tercerahkannya orang-orang Barat persepsi mereka terhadap Islam dan terhadap Gaza, terhadap Palestina, terhadap para pejuang kan. Dan ini nggak bisa dibales atau nggak bisa ditandingi dengan gerakan Zionis apapun yang mereka lakukan untuk mengembalikan citra katanya. Oh, ternyata di situ ada nikmat yang Allah ingin kenalkan ya. Islam itu baik, tapi memang luar biasa ya. Dinamikanya sangat dahsyat sekali. Nah, kemudian juga banyak orang masuk Islam gara-gara melihat kualitas keislaman penduduk Gaza. Kemudian juga orang tersadar, orang jadi kenal misalkan namanya Gaza. Saya ketika ditanya sama sepupu ya, apa namanya, sepupu nanya, Pak katanya saya ini punya anak, kasih nama, minta minta bikinin bikinin nama. Saya bilang kasih nama Gaza aja udah ya. Saya kasih nama Gaza terus sekarang udah gede tuh anaknya. Dia lahir 2003, 2023 kemarin pas 7 Oktober gitu, beberapa hari kemudian ya. Nah, sampai sekarang saya bilang ini anak nih luar biasa, mengingatkan kita kepada satu kota yang dahsyat ya, yang hari ini menjadi epicentrum perhatian dunia kan. Ah, luar biasa. Insya Allah saya doakan sebagai keberkahan ini anak. Masya Allah ya, nama anak Gaza. Islam menjadi dikenal. Kemarin ada penembakan di perayaan Haluka meskipun ya ada berbagai kajian tuh, ada kejanggalan ini itu dan seterusnya. Tetapi juga ada yang menganalisa kenapa katanya sasarannya Australia. Ya karena demo-demo terbesar hari ini yang paling banyak dan masif itu diantaranya adalah Australia ya. Di kota Sydney sekalipun kan tempo hari kita menyaksikan. Di situ banyak juga Yahudi, tapi Yahudi yang tidak pro dengan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Kebijakan yang dilakukan oleh Netanyahu ya, yang dia melakukan represif kepada bangsa Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir ya ini kita ingat terus ya, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian barangkali mudah-mudahan seluruh angan-angan, cita-cita yang kita rencanakan di tahun depan bisa digapai ya, semakin terbang tinggi untuk meraih kebaikan tetapi tetap ya sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, itu Dokter Desro yang bisa saya sampaikan ya, waktunya juga memang sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita sudah banyak menerima siraman rohani yang tentunya sangat bermanfaat dan bisa mendarat masuk ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Sebelum tanya jawab, saya review sedikit. Setiap kita pribadi seharusnya menghitung, menghisap diri kita sendiri, apa persiapan kita untuk hari akhir kelak. Karena hidup kita singkat. Kalau menurut waktunya Allah, hidup kita itu hanya 1 jam lebih sedikit. 1 jam lebih sedikit. Dengan umur 60-70 tahun. Oleh karena itu, kita setidaknya bisa bersyukur terhadap nikmat yang sudah kita dapat. Bisa ikhlas untuk menerima apa yang kita inginkan. Termasuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan tetap harus berikhtiar untuk menggapai keinginan kita dengan tetap husnuzan kepada Allah SWT. Mungkin kita buka aja tanya jawab. Kita silakan kepada jemaah pengajian kita malam ini untuk bertanya langsung ke
kepada Ustadz Itang Rusmana. Semoga dengan tanya jawab ini kita akan lebih tajam dan lebih dalam lagi untuk memahami kajian kita pada malam ini. Silakan. Silakan Sudah teman-teman jelas yang sepertinya hadir. dokter nih. Ini Nah, tinggal bersyukur. karena terlalu menusuk Pak Kiai soalnya. Asal. Terlalu menusuk hati sanubari bahwa kita ini kurang bersyukur masalah. Allah. Silakan Barakallah. teman-teman kalau ada yang mau dipertanyakan. Mestinya banyak yang mesti kita pertanyakan. Ada yang ingin bertanya? Jadi persilakan. Ya. Mungkin saya mau komentar Ustaz. Ah, silakan Prof. Selamat malam. Assalamualaikum Prof. Apa Terima kabar? kasih Sehat? moderator. Terima kasih Ustadz Itang ya. Ya, silakan Prof. Jadi berarti desainnya makhluk Allah ini berbeda ya. Di masa lalu itu mencapai puluhan bahkan ratusan tahun, sedangkan di masa Rasulullah SAW ini hanya 6 atau 7 dekade ya. Apa sebenarnya Ustadz itu apa hikmahnya itu? Apa memang karena ada Lailatul Qadar jadi umat Nabi Muhammad SAW ini di nggak Jadi perlu pendek gitu panjang-panjang ya. umurnya gitu. Yang di zaman lalu tuh sampai 1000 tahun ya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Oke. Wallahu alam bisawab, Prof. Kalau secara lebih detail ya, apa hikmah di balik itu, barangkali sunatullah ya, sunatullah aja, mengikuti sunatullah bahwasanya, eh, tapi saya nggak tahu juga ini memang mesti ada riset yang lebih jauh gitu, atau mungkin penelitian lebih dalam ya. Saya dulu kalau nanam pisang di kampung itu, buah pertama itu gede-gede tuh, Prof. Pertama kali berbuah itu pohon, Masya Allah luar biasa. Dalam satu rumpun ya. Tapi buah kedua, buah ketiga itu lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil gitu ya. Tidak lebih banyak daripada buah pertama. Sunatullah itu begitu ya. Jadi kalau yang pertama umurnya panjang ya karena memang juga manusia mungkin belum banyak juga hikmahnya Allah itu. Manusia belum banyak, dia mesti menyebarkan dakwah, dia mesti menyiapkan keturunan untuk memakmurkan bumi ini. Nah, kemudian terusnya lebih turun lagi ketika Islam ini sudah nyebar, para pelaku dan para dai ini juga sudah banyak, begitu ya. Nah, kemudian kita memahami juga memang tidak ada individualisme ya, tidak ada egoisme. Jadi yang penting itu bukan orangnya, tapi yang penting adalah perannya. Kalau memang perannya sudah tuntas, maka harus siap diganti dengan orang lain gitu ya. Maka sunnatu tabadul itu sunnah pergantian kekuasaan, pergantian generasi. Ini kelihatannya kalau sekarang pendek itu karena memang ini generasinya udah di mana-mana gitu. Kalau misalkan ada sampai usia panjang banget, regenerasinya jadi susah. Wallahu alam bishawab. Kemudian juga wallahu alam ya ini analisa-analisa aja. Secara kontekstual kan kita kan di masa yang begitu cepat ya.
percepatan teknologi, percepatan perkembangan dan lain sebagainya. Ya hari ini mungkin umur saya aja udah nggak relevan tuh dengan apa namanya istilah-istilah yang dipahami oleh Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Nah, tentu kalau usia kita ini panjang terus, ini bisa merusak juga kepada ekosistem bagi generasi berikutnya karena nggak relevan ya dari sisi. Tapi di sisi syariat tentunya eh, akan senantiasa relevan. Wallahu alam selebihnya saya nggak tahu ya. Tapi itu pikiran-pikiran aja. Ya belum ditemukan atau belum baca apa hikmahnya yang disampaikan oleh para ulama dengan pendek dan panjangnya usia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Terima kasih Ustadz. Yang penting perannya ya. Yang penting peran, ya, eh, yang penting peran dan optimalisasi ya, optimalisasi kesempatan. Ya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, makasih Prof. Baik teman-teman semua, para jemaah, apakah eh, masih ada pertanyaan selanjutnya? Kita masih punya waktu. Dipersilakan untuk bertanya. Terus Rob, mau nanya boleh, Dok? Wah, boleh banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Waduh, masih Salam. pakai seragam itu. Nah, ini baru pulang ini. Nah, ya, dokter. Ya, Ya, ini Ustaz tadi iya, terkait silakan, silakan dok, silakan. Ustaz, 18 tadi persiapan terkait juga persiapan untuk generasi perjuangan dakwah berikutnya gitu. Ustaz. Tapi di satu sisi ada sebagai manusia biasa ada rasa kekhawatiran gitu ya, ngelihat eh, gaya apa istilahnya rekrutmen anak muda sekarang gitu. Istilahnya kalau Hmm. yang secara umum tuh kalau dulu kan generasi yang kayak kita gini dulunya dilatih itu untuk lebih proaktif gitu ya. Nah kalau sekarang ini kebalikannya gitu kan, malah kita Hmm. yang lebih proaktif bahkan Hmm. generasi yang di bawah kita ini usia 30-an tuh kayak kosong gitu ya. Jadi untuk yang ngambil baru itu kita istilahnya kalau ada di beberapa komunitas kita tuh turun langsung ke bawah lagi gitu istilahnya. Nah itu maksudnya tuh tadi ingat tadi apa kesimpulan tadi yang Prof Bas tanyakan inti adalah di peran dan optimalisasi gitu. Maksudnya apa seperti apa sih maksudnya tuh bagaimana kita apa kita memang karena beradaptasi dengan pola perkembangan kejiwaan generasi muda yang sekarang ini dibandingkan generasi kita yang dulu tapi Rasul sendiri gembleng para sahabat itu kan dengan apa ya dengan eh, apa istilahnya tuh effort gitu mereka dengan berbagai tantangan-tantangan gitu. Nah ini Hmm. bagaimana supaya kita menyesuaikan gitu dengan Ya. generasi yang di bawah sekarang gitu. Hmm. Ya, ya. Ya, dokter. Yang saya pahami ya. Eh, apa namanya? Pertama dari sisi konsep pendidikan mungkin ya. Kalau kita baca sejarah ya, sejarah-sejarah orang-orang hebat, orang-orang besar, kayaknya usia 30 itu memang sudah terlalu tua gitu untuk menorehkan sejarah ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan jatah usia kita yang nggak panjang ini. Kan mestinya jatah usia yang nggak panjang, harusnya itu ya dewasa lebih cepat gitu supaya sisa umur bisa optimal. Betul nggak pikirannya itu? Misalkan kalau dulu orang dulu usia 1000 tahun, misal ya, mungkin dia usia 100 tahun itu baru mikir apa kan wajar lah gitu ya, karena usia jatahnya 1000 tahun. Jadi baru 10% itu
Ibaratnya kan kalau kita 60, 6 tahunnya lah. Nah, mereka 100 tahun, sekarang 6 tahun. 6 tahun tuh masih kanak-kanak gitu. Surat 100 tahun dulu mungkin masih anak-anak, walau alam. Tapi maksudnya begini, kalau sekarang 6 tahun, 60, 70, maka proses pendewasaan itu mesti lebih cepat mestinya. Supaya dia bisa berbuat lebih banyak, berperan lebih banyak, berkontribusi lebih banyak kepada agama, kepada umat. Tapi yang terjadi, kata dokter tadi memang kita rasakan, kayaknya ada perlambatan ya, ada pelambatan deh, kematangan, pelambatan kedewasaan. Kedewasaan dari sisi, ya, bukan dari sisi biologis ini, tapi dari sisi pemikiran. Atau jangan-jangan ini kesengajaan gitu ya. Ini semacam Ghazul Fikri nih, Dok. Kalau kita lebih dalami lagi, jangan-jangan ini Ghazul Fikri ini. Ghazul Fikri itu maksudnya begini. Jadi anak kalau usianya di bawah 20 itu masih masih dianggap belum dewasa gitu. Ya, belum dianggap belum dewasa. Misalkan sekarang juga kan usia pernikahan dinaikin lagi. Ya, dari tadinya berapa sampai berapa gitu. Karena dianggap apa. Ini yang membuat klasifikasi ini siapa nih? Perlu ditelusuri ini. Nah, kalau kita komparasikan dengan sejarah, di masa Nabi itu, ya, dewasa itu kisaran usia 15 tahun. Sahabat Anas bin Malik mau ikut perang itu nggak diizinin sama Nabi dalam Badar karena usianya belum 15. Nah, tapi ketika usia 15 itu diizinin oleh Rasulullah. Karena itulah dia sudah jadi balik. Balik itu dewasa kalau dalam bahasa Islam. Dia harus sudah mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan. Baik dapat pahala, buruk, dicatat dosa kan begitu. Nah, maka Usamah bin Zaid itu jadi panglima usia 17 tahun. Kemudian juga Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 21 tahun. Terus juga Mus'ab bin Umair ketika menjadi duta Nabi ke Madinah ya, usianya itu di bawah 25 gitu. Kemudian juga Arkom bin Abil Arkom bahkan dalam sejarah itu rumahnya jadi markas dakwah. Arkom bin Abil Arkom itu 15 tahun itu. Kalau dalam bukunya Munir Al-Ghotban itu. Sehingga oleh orang musyrikin tuh nggak dihitung, nggak mungkin katanya rumahnya dia jadi markas dakwah. Orang masih bocil gitu kayak gitu. Tapi dia sudah dewasa pada usia itu gitu. Kalau kita baca juga sejarah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, itu kan ya dia nyari-nyari itu mana tuh Nabi baru itu katanya kan. Dia sudah datang kemana-kemana, datang ke Mekah, itu ketemunya sama Ali bin Abi Thalib. Ali pada waktu itu usianya di bawah 15-14 tahun gitu. Tapi Ali itu udah pinter gitu. Udah matang kata Ali, kamu jalan di belakang saya ya, tapi nanti kamu kalau lihat saya merunduk, kamu diam katanya. Ali itu udah ngerti itu. Kalau saya merunduk, artinya ada bahaya di depan. Kamu jangan jalan. Kalau saya lanjutin, kamu ikut. Tapi jangan bareng katanya. Nanti orang curiga. Nah, itu usia di bawah 15 itu begitu. Nah, makanya kayaknya perlu dikoreksi juga ya teori tentang kematangan, teori kedewasaan gitu ya. Karena gini, ya, saya ini lagi belajar gitu tentang itu. Kalau katanya kalau ya secara anatomi ya, anatomi manusia kan sama itu. Zaman Nabi dengan zaman sekarang kan mata tetap dua gitu. Mata, hidung, mulut, hati, dan lain sebagainya sama. Tapi siapa yang mengkreasikan sehingga apa namanya kedewasaan gitu ya? Itu kok apa istilahnya itu usia sekian tuh belum dianggap dewasa gitu. Nah, maka ada teori itu, ada guru besar UIN Sunan Gunung Jati ya, almarhum, dia bilang kita ini terlalu boros, sekolahnya terlalu boros katanya gitu, ya. Jadi cukup SD itu 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, ya.
4 tambah 4 ya kan, 4 tahun ya, masuk sekolah 7 tahun, kemudian SD 4 tahun, tambah SMP SMA 4 tahun, 8 tambah 7 15, ya cocok tuh dengan teori Rasul, 15 itu udah dewasa gitu. Nah, jadi ini mungkin agak sedikit lebih, kalau saya analisanya lebih mendalam kita memikirkan itu. Jadi bukan hanya melihat fenomena ya, tapi juga akar masalahnya ini nih, Dok, yang perlu dikaji ulang gitu, sehingga regenerasi ini benar-benar terjadi dengan baik. Ya, mungkin kita nggak mau nih ngebebanin anak usia sekian gara-gara dianggap belum dewasa gitu. Padahal di zaman ya sejarah-sejarah masa lalu itu kan luar biasa. Sehingga saya baru baca juga ya Al-Biruni kan, tokoh ilmuwan Muslim ini, dia itu otaknya tuh lebih hebat daripada Aristoteles tuh. Daripada, maaf, siapa yang menemukan teori gravitasi itu? Eh, Newton. iya, Newton ya, Isaac Newton. Dia tuh lebih hebat, dia menguasai berapa tuh Prof? 8 atau 6 ilmu ilmu ya, itu dalam beragam ilmu tuh Al-Biruni itu. Dia katanya kalau dibelah otaknya itu lebih hebat daripada Isaac Newton itu yang menemukan itu. Nah, cuman kan dalam dalam literatur nama dia tuh nggak muncul sekarang, nggak muncul. Padahal kalau dibandingkan prestasinya dahsyat banget. Nah, ini berarti ini ada memang mungkin faktor kesengajaan ya, kesengajaan untuk menyembunyikan tokoh-tokoh Muslim, ya ilmuwan Muslim dengan segala prestasinya. Karena kalau ngiblat kepada ilmuwan Muslim, mereka itu tokoh yang sempurna dalam tanda petik ya. Dia itu hebat dari sisi ilmu pengetahuan. Kalau dalam Islam kan teorinya begitu. Orang berilmu itu harus berbanding lurus dengan perilaku. Nggak boleh tuh ilmuwan tapi perilakunya bejat gitu ya. Dalam Islam kan nggak bisa begitu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian nyuruh orang berbuat baik, kalian sendiri lupa kepada diri katanya gitu. Nah, jadi kudwah karena kudwahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau ilmuwan-ilmuwan Barat mungkin tak pernah tahu juga keduanya gimana. Jadi boleh saja mereka ilmunya hebat, tetapi secara akhlak perilaku, misalkan dia mabok, dia selingkuh dengan istri orang, bagi dia itu terpisah antara ilmu dengan etika. Nah, dalam Islam tuh nggak bisa. Ya jauhlah itu. Tapi eh, menggelitik pertanyaan antum, memang kita ya pertama-tama menurut saya itu harus dirubah dulu teorinya itu. Ya cara pikirnya itu mesti dibongkar dulu sehingga kembalikan kepada nilai-nilai Islam. Ya Islam menganggap orang gede itu, orang dewasa itu kalau udah balik udah titik di situ. Nah di situ dia tuh mesti di drive karena dia sudah dihitung tuh kan, sudah dihitung dia, kalau dia salah dia dosa, kalau dia benar dia dapat pahala. Nah kan kalau nanti tuh ada jeda, dia secara apa namanya, argo amal solehnya udah jalan, tapi dia masih kayak kanak-kanak kan, gimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, selebihnya ya nanti mungkin itu orang-orang kaderisasi yang lebih paham ya. Dan bagus memang itu mesti dikuatkan. Gitu dokter. Ya, Wallahu a'lam bishawab. ya. Tanggapan Anda. Jazakallah khair buat penguat. Iya. Ya, terima kasih Dr. Khalid. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Iya. Dipersilakan kepada jemaah untuk menanyakan hal-hal yang masih perlu pendalaman atau sharing juga boleh, silakan.
Masih ada yang ingin ditanyakan, jemaah sekalian? Mungkin saya akan bertanya, pertanyaan terakhir sesi kita malam ini. Menyambung pertanyaan Dr. Nurholis tadi Pak Ustadz. Ya, Memang sepertinya ada keterlambatan pendewasaan pada generasi sekarang. Walaupun katanya generasi kita ini generasi yang sekarang canggih. Fenomena yang saya tangkap itu adalah mereka hanya bersyukur kalau mereka mendapatkan satu materi yang menguntungkan. Jadi melupakan bersyukur untuk hal-hal lain. Nah, ini bagaimana kita menyadarkan generasi sekarang agar mereka tidak hanya bersyukur terhadap apa yang mereka dapatkan dari segi materi, tetapi juga bersyukur dalam nikmat sosial, bersyukur dalam nikmat di badan mereka. Itu gimana Pak Ustadz? hmm, ya, ya kuncinya dengan tarbiyah Islamiyah ya, dengan tarbiyah Islamiyah, dengan pendidikan jiwa itu dok. Dalam Ya, artian ya, hemat saya, wallahu a'lam bishawab, eh, menyadarkan umat bahwasanya kenikmatan itu yang paling besar adalah nikmat iman ya, nikmat iman, nikmat Islam, bukan nikmat materi. Nah, ini konsep Quran begitu, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia apa akhirat lebih baik daripada dunia gitu. Jadi kalau yang yang akan kebawa ke akhirat ya amal soleh, kebaikan-kebaikan. Nah, gimana supaya sadar begitu? Memang kata Rasulullah, aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Kalau dipegang teguh nggak akan lepas ya, nggak akan tersesat. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah gitu. Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berarti ya pengajaran, sosialisasi, kemudian juga dakwah, mendakwahkan Islam ini para dai itu harus lebih giat lagi. Ya PR kita masih banyak. Umat kita ya kualitas beragamanya mungkin kalau melaksanakan syiar agama udah bagus. Jilbab marak ya kan? Kemudian juga dakwah-dakwah marak, tetapi penghayatan, pengamalan lebih jauh ini yang perlu di ini kan disosialisasikan terus. Karena pertanyaan tadi lahir dari pemahaman. Ya, pemahaman yang dangkal ya melihat nikmat itu materi aja. Kalau kita dapat uang ya, dapat bonus, dapat gaji gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau dapat ilmu nggak terasa tuh kalau itu nikmat. Bisa sholat berjamaah ya kan, bisa ibadah maksimal, bisa dapat anak soleh solehah. Nah ini perlu diajarkan juga kepada masyarakat. Caranya ya gunakan media sosial yang ada untuk mengenalkan nikmat-nikmat itu kepada mereka. Nikmat tidak hanya berbentuk materi, tapi nikmat terbesar itu adalah iman ya, iman syariat yang Allah berikan kepada kita. Ya, makanya di pengajian ini mungkin perlu terus disosialisasikan ya supaya tercerahkan umat ini insya Allah. Gitu ya Dokter Desra. Allah alam so. amin. Ya, Ya, makasih ya Ustadz. iya, iya. Baik, ada lagi yang perlu dipertanyakan ke teman-teman semuanya. Eh,
Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita sudah berada di penghujung kajian kita. Sebelum nanti doa dari Pak Ustadz Itang, saya cuma membuat satu kesimpulan dari kajian kita pada malam ini. Kesimpulannya adalah bersyukurlah bila mendapat nikmat dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah Taala dan terus menebar kebaikan kepada umat manusia di dunia. Yang kedua, bersikaplah husnuzan kepada Allah dalam kita berikhtiar dengan cara tetap berdoa dengan keyakinan bahwa apa yang kita inginkan itu akan dijabah Allah Taala. Kalaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari ikhtiar itu artinya Allah menyimpan kebaikan atau menghindarkan kita dari keburukan apa yang kita inginkan. Mungkin itu. Baik, semoga kita mendapat penjelasan lebih dalam. Sebelum kita tutup, silakan Pak Ustadz untuk memimpin doa di akhir kajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma adfa' anna Amin. al-bala' wal ghala' wal waba' wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan khasatan fi Sumatra. Allahumma khaffif lahum. Amin. Allahumma sallimhum. Allahumma amin rawatihim ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina fi Tiffatil Ghalbiyah. وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في سوريا وانصر المسلمين في كل مكان والزمان ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته Amin. ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ربنا آتنا في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasiron untuk Ustadz Itang Rusmana. Semoga apa-apa yang kita dapatkan malam ini dapat menancap ke dalam hati kita masing-masing dan setidaknya bisa kita menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan hidup di dunia. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz, kepada Prof. Basuki, kepada Bu Pita, dan kepada teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita mendapat tiket ke surga dengan hadirnya kita di kajian pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi